Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia Bogor, para panitia dan para peserta PKU yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir di sini karena minggu yang lalu saya diundang tidak bisa hadir. Alhamdulillah hari ini bisa hadir ke sini dalam rangka ikut mengisi acara yang sangat penting ini, yaitu melahirkan pimpinan progresif dan pimpinan yang strategis. Saya kira ini sangat penting karena kita hidup di zaman yang penuh tantangan, sehingga sesuatu itu harus kita lihat secara dimensi strategisnya. Sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu dengan cara sederhana dan lugu begitu saja. Jadi harus kita lihat aspeknya secara penuh. Tadi moderator ingin kita bicara soal Aswaja dan NKRI, tapi saya sebenarnya lebih nanti prakteknya bagaimana Aswaja dipraktekkan. Tapi secara umum bahwa kita ini memilih aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini aliran yang garis tengah, karena di sisi kiri itu ada nama aliran Khawarij dengan turunannya Neo Khawarij, Wahabi dan Salafi dan sebagainya. Itu di sebelah kanan ada namanya aliran yang saya sebutkan itu Neo Mu'tazilah, Mu'tazilah dan Neo Mu'tazilah. Ada lagi namanya Syiah, tapi saya ingin berhadapkan dua ini ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah. Tidak Khawarij. Kalau Khawarij itu kan pokoknya kembali ke Quran dan hadis itu. Kemudian orang mengatakan bahwa kalau ada orang berbuat maksiat itu udah dosa besar dan kafir gitu. Tapi yang sebelah sini namanya orang Mu'tazilah itu, ya dia hanya percaya pada Quran dan hadis, yang lain dia tidak percaya gitu. Dan dia ekstrim juga, mendewakan akal. Kalau ini tidak mau pakai akal, pokoknya Quran hadis murni, tidak boleh tafsirkan. Ini akal murni. Ayat nggak terlalu penting, doktrin nggak terlalu penting, yang penting adalah manusianya. Nah ini kemudian Neo Khawarij jadi liberal. Kelompok yang namanya Jil itu ada sebenarnya turunan dari situ. Ini yang juga berkembang di Indonesia. Selain itu Syiah. Jadi ini Ahlussunnah wal Jamaah menghadapi itu. Dan di Indonesia, kemudian ini ya sampai sekarang kan kita alhamdulillah terkuat ada Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan di dunia ya, di dunia Islam itu mayoritas itu Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk Indonesia penyumbang aswaja terbesar di dunia. Sekarang ini jumlah aswaja itu kalau tahun 2019 itu 1,5 miliar, sekarang udah 1,8 miliar. Jadi besar sekali jumlahnya. Berkembang. Jadi berapa tahun ini udah perkembangannya udah luar biasa. Dan diperkirakan nanti tahun 2035 atau 2040 itu sudah menjadi mayoritas di dunia. Kalau orang Kristen digabung Katolik dan Protestan itu disatukan, itu kalah besar dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti Ahlussunnah wal Jamaah diperkirakan oleh peneliti di Amerika namanya Penn itu diperkirakan sudah 2 miliar. Cepat sekali perkembangannya. Karena apa? Banyak orang-orang yang sekarang pada masuk Islam, dan ini maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak Syiah dan tidak Wahabi. Dan di India itu kenapa ribut ramai itu karena India itu gelombang masuk Islam tinggi sekali. Sana itu kan Islam terbesar kedua di dunia itu selain Indonesia itu kan India. Di sana itu Islamnya sebenarnya 14%, tapi sekarang dengan banyak orang masuk Islam berkembang pesat, makanya terjadi keributan itu. Karena orang sana ketakutan pada Islam, karena takut India nanti dari negara Muslim itu. Karena banyak orang masuk Islam, makanya diganggu dengan isu-isu SARA itu. Ini kenapa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu begitu berkembang di dunia? Karena dia itu umatan wasaton, moderat tadi itu. Jadi kemarin ada orang bilang bahwa Islam moderat itu tidak ada dalam Quran gitu. Yang ada adalah ya Islam aja gitu. Ya ada kok. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatun. Jadi kita ini jadikan umat yang tengah, makanya besar. Karena apa?
Dia tidak ekstrim. Suatu yang ekstrim tidak pernah jadi besar. Khawarij itu kayak apa kejamnya, tapi nggak ada pengikutnya. Mu'tazilah itu juga sangat kejam ya, itu waktu berkuasa zaman Abbasiyah Khalifah Ma'mun, sampai Imam Hambali aja karena tidak setuju dengan pahamnya dia ditangkap dan dipenjarakan, kemudian disiksa juga. Itu akhirnya ajaran itu tumbang. Syiah juga begitu, ketika berkuasa juga Sunni di Yabisi, akhirnya tumbang, dan sekarang menjadi terbesar karena moderat. Jadi dia mampu menampung seluruh aspirasi umat gitu, hingga dipeluk banyak orang. Dia tidak ekstrim. Suatu yang ekstrim tidak akan besar, selalu kecil. Nah, itu kuncinya di situ. Makanya kalau kita mau besar jangan ekstrim. Orang itu nggak mau diajak ekstrim, pasti ingin yang tawazun, yang toleran, yang tawazun, yang seimbang, yang harmoni. Orang itu ingin harmoni, tidak mau diajak tengkar terus gitu. Mengkafirkan orang, mau bid'ah orang, kemudian yang lain neraka semua, hanya kita yang masuk surga, itu pasti bentuknya sedikit. Ya kalau Aswaja itu kan ya di tengah-tengah dan moderat, tidak ekstrim, makanya besar. Nah, termasuk di Indonesia ini Aswaja itu sangat besar. Kenapa? Dibawa oleh para tokoh-tokoh, wali-wali yang memang sejak dulu itu dakwahnya itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, tidak dengan perang. Makanya Islamnya, kan Islam paling jauh dari pusatnya Islam di Timur Tengah sana, tapi dia paling maju, paling besar itu. Kenapa Islam besar tidak di Saudi sendiri atau di Mesir tapi di Indonesia dan merata sampai ke bawah? Karena tadi itu keberhasilan dakwahnya yang punya nilai strategis tadi itu, sehingga bisa dipeluk orang sampai bawah, dari Aceh sampai ke Papua sana. Jadi jangan dikira Papua itu orangnya non muslim, dia itu muslim. Sampai sekarang mayoritas itu muslim. Karena masuk sejak zaman Sunan Giri itu. Tahun 1400 zaman Mojopahit, Islam udah nyebar sampai sana. Dan diterima orang sana karena tadi itu punya pikiran progresif ya. Mau jauh-jauh ke Papua itu. Bayangkan zaman kayak apa. Sekarang itu naik pesawat, kalau ke Jayapura itu udah berapa sekali jalan aja udah 5 juta, 6 juta sekarang. Kalau dulu kayak apa? Itu keberanian mereka progresif ya, sehingga Islam itu disiarkan sampai ujung sana dan juga strategis, bisa ngambil inti-intinya gitu sehingga bisa diislamkan. Maka sekarang ini di mana di Papua itu, kemarin kita ke sana itu banyak situs-situs muslim itu di Sorong, kemudian di Raja Ampat, kemudian sampai di ujung sana itu Merauke. Merauke itu mayoritas sudah muslim itu dan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah nilai strategis yang dikembangkan oleh para wali. Dan itulah kemudian ketika Indonesia itu merdeka, nilai-nilai Islam yang ada di Indonesia ini, Ahlussunnah wal Jamaah itu kemudian diterjemahkan jadi konstitusi namanya Pancasila itu. Jadi Pancasila itu adalah cerminan dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya di situ ada yang merumuskan para ulama, termasuk Bung Karno. Jadi Bung Karno belajar pada ulama. Jadi jangan kira Bung Karno orang sekuler, tidak. Dia sangat religius, dia santri. Salah satu pesantren itu ada di Cianjur. Pesantren namanya Sukanegara. Sukanegara itu bahasa Arabnya adalah Hubul Waton. Itu namanya Kiai Ahmad Besari. Beliau belajar banyak di situ dan banyak buku sejarah yang ceritakan bahwa Bung Karno berguru pada Kiai itu, termasuk ada ajudannya Bung Karno namanya Dr. Soeharto. Kemudian ada temannya pengusaha besar namanya Hasyim Ning. Itu cerita tentang bagaimana Bung Karno di situ. Nah, dari situlah kemudian Bung Karno merumuskan ajaran dasar negara namanya Pancasila itu dari beliau itu. Termasuk dari Ki Hasyim Asy'ari, dari Kiai dan sebagainya, kiai-kiai yang lain itu merumuskan Pancasila. Makanya bisa terjadi seperti ini. Dan kemudian disempurnakan oleh kiai yang lain. Jadi rumusan Bung Karno itu belum sempurna, Pancasila itu disempurnakan oleh kiai-kiai yang lain. Jadi Pancasila 5 sila dengan urutan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan, kerakyatan, sampai keadilan sosial. Itu adalah semua itu terjemahan dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian membentuk negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu urut gitu. Jadi kita ini bernegara itu tidak lepas dari agama gitu. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan katanya
Pancasila itu kafir, Pancasila itu tauhid. Pancasila itu, NKRI itu adalah tauhid juga. NKRI itu tidak Islami, maka harus kita ganti dengan negara Islam, kita ganti khilafah. Itu keliru itu. Karena apa? Sejak awal perumusan negara itu sudah sangat Islami. Cuma bentuknya tidak formal Islam, tapi dia dalam bentuk ditampilkan dari dalam sudut budaya. Jadi itu peradaban Ahlussunnah wal Jamaah Pancasila itu. Jadi sejak awal dasarnya itu ya Quran, hadis, ijma dan qiyas itu. Bagaimana kita bikin sampai nanti Pancasila kan diturunkan lebih teknis menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Saya tahun 2012 pernah bersama kiai-kiai pesantren mengkaji, mengupas UUD 45 itu dari pasal pertama, ayat pertama itu sampai terakhir itu nyata isinya itu Quran dan hadis dan kalau ulama itu di 45. Sementara orang lain kan mengkafirkan, Indonesia itu negara kafir kata DITI, kata NII, maka kita harus bikin negara Islam. Nah, keliru dia ngomong begitu, dia tidak tahu tentang asbabun nuzul tentang negara Indonesia ini, dirumuskan oleh para kiai, para wali gitu. Saya awalnya ya tidak terlalu percaya juga, tapi begitu dalam perjalanan saya ketemu banyak kiai, ternyata para kiai juga buat rumusan tentang Pancasila, ditulis dalam huruf pegon Arab itu ya menjelang itu untuk memperkaya Pancasila Bung Karno itu ditulis dasar Qur'annya apa. Misalnya ayat pertama, sila pertama itu kan wa ilahukum ketuhanan yang Maha Esa kan, dasarnya adalah wa ilahukum ilahun wahid. Kemudian kedua kemanusiaan dasarnya adalah irhamu man fil ard yarhamkum man fil ard, jadi saling menyayangi. Kemudian ada dasar juga yang disebut oleh kiai di bukunya itu saya baca. Walaqad karomna bani Adam. Jadi Allah itu betul-betul memuliakan bani Adam. Hamalahum bil bahri wa bahr itu. Jadi dasarnya jelas. Kemudian terus saya sampai persatuan, kemudian permusyawaratan. Itu jelas dasarnya jelas Quran, hadisnya itu diurut gitu. Rapi sekali itu. Itu karangan Kiai di Bawean. Saya dapat bukunya itu. Jadi konsep perumusan Pancasila yang asli itu dari situ Kiai Asyik Syukri gitu. Dan naskahnya baru saya temukan dan harus dibaca ulang karena itu tulisan udah kuno gitu ya. Nah, itu begitu sampai ayat terakhir ya keadilan itu. Intilu wa prabu litaqwa inna minkum bil adli wal ihsan dan seterusnya. Makanya kalau orang mengingkari Pancasila sama dengan mengingkari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nah, itu harus hati-hati kita ya. Karena itu kan namanya wali itu kan berpikirnya strategis. Kalau kita misalnya dulu itu bikin Pancasila dirumuskan, wa ilahukum wahid, dasar hadisnya Quran ini, ya ditolak yang lain. Karena waktu itu Islam kan masih, walaupun sudah mayoritas, tapi kan masih lemah awal kemerdekaan itu. Islam kuat kan belakangan ini aja, ketika ada madrasah pesantren, ada majelis ulama, ini baru Islamnya kuat dan orang lebih pede. Dulu enggak gitu. Makanya dibentuknya dibahasakan dengan bahasa budaya sehingga diterima oleh semua pihak. Kalau waktu itu bentuknya Islam ya tentu ditolak. Nanti yang Indonesia Timur nggak akan mau ikut Indonesia Barat. Waktu itu udah mau pecah ketika Piagam Jakarta mau diterapkan aja itu udah mau pecah. Mereka tidak mau ikut merdeka. Indonesia nanti hanya sampai Bali, kemudian Makassar itu udah ikut Indonesia Timur. Dia nggak mau ikut kita kalau kita menerapkan Piagam Jakarta. Nah, padahal Piagam Jakarta itu hanya penyempurnaan dari Pancasila saja sebenarnya. Ketuhanan yang Maha Esa diganti menjalankan syariat bagi para pemulanya gitu. Tapi itu kemudian kita hapus, tapi kemudian kita mendapatkan wilayah yang sangat luas. Jadi menghapus 7 kata itu dibarter dengan mendapatkan NTT, Papua, Makassar, kemudian Maluku. Dengan 7 kata itu kita barter dengan. Dan akhirnya kita bisa dakwah ke sana. Bayangkan kalau 7 kata waktu itu nggak kita hapus, mereka lepas, kita bisa dakwah kemana gitu. Jadi hitungan strategis gitu loh. Apa sih artinya 7 kata kita buang, tapi kita mendapatkan jutaan umat Islam di sana gitu. Kalau dibanding lebih mahal mana gitu. Sekarang kita dapat jutaan umat Islam di Indonesia Timur, di NTT, di Maluku sampai di Papua itu.
Kemudian kita bisa juga bersatu dengan mereka jadi kekuatan terbesar di dunia. Bayangkan kalau kita pecah, itu Indonesia jadi negara kecil. Karena kan jadi negara terbesar di dunia kan, aswaja Islamnya itu. Maka itu harus kita jaga ya. Kalau kita sampai pecah NKRI ini, kita jadi negara kecil, Pak. Tidak disegani, kita di dunia segani. Superpower di Islam kan ada dua itu, Saudi sama Iran. Itu pokoknya dunia ini ya isinya itu lah. Kekacauan di mana-mana itu perang antara dua itu. Di Lebanon itu ya perang antara Saudi dengan Iran. Di mana Syria kemarin itu ya Saudi sama Iran. Kemudian di Afghanistan juga dua kelompok itu tarung aja Syiah sama Wahabi itu, musuh bebuyutan. Dan terakhir Yaman. Dan ini mau dibawa ke Indonesia. Kalau ini Wahabinya udah besar, Syiahnya belum besar. Kalau Syiahnya besar nanti akan terjadi konflik besar. Itu Indonesia akan jadikan neraka. Nah, untung ada Indonesia yang kuat ini, yang disegani Saudi sama Iran hanya Indonesia. Dan disegani dunia juga, makanya kenapa begitu Jokowi mendamaikan perang Rusia itu diperhatikan. Kalau orang Barat udah a priori si Putin, karena lakon utamanya kan Putin sebenarnya itu. Kalau yang datang ke Saudi pasti yang dia acuin itu, karena ini pasti adiknya Saudi gitu. Kalau yang datang misalnya Ayatollah siapa, dia nggak mau, nanti dianggap nggak netral juga. Tapi begitu yang datang Indonesia diterima itu. Kenapa? Ini negara besar dan netral, dan negaranya terkenal suka damai gitu. Makanya kehadiran diterima gitu. Dan memang punya nasab sanatnya jelas ke Bung Karno. Juga dulu ada Gus Dur gitu ya. Kemudian ada tokoh-tokoh lain, Jokowi ini ya itu bagian dari itu. Sebenarnya bukan pribadi Jokowi, tapi sebenarnya Indonesia itu yang dilihat gitu. Politik Indonesia seperti itu. Kalau kita punya pemerintahan yang kuat, didukung ulama yang kuat, nah ini yang ada. Dulu itu kombinasi antara umarok dan ulama itu erat sekali zaman Bung Karno, sehingga kita disegani dunia. Sampai dunia Timur Tengah itu rata-rata hormat pada kita. Nah itu karena kita dulu dipimpin oleh pimpinan negara yang appreciate ya, menempatkan ulama pada posisi yang sebenarnya. Dulu ada namanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Itu isinya para ulama itu. Ada dari NU ada Kiai Wahab Hasbullah, ada Kiai Ahmad Siddiq, dari Muhammadiyah ada Air Fakhrudin dan sebagainya. Itu di situ. Itu yang memberikan nasihat presiden, diminta atau tidak, itu memberikan nasihat pada presiden. Harusnya itu yang ulama itu harusnya begitu. Karena apa? Posisinya sangat strategis, tapi tanggung jawabnya juga besar menyelamatkan negara ini. Nah, di sini saya ada beberapa poin ya yang itu cerita bagaimana para ulama membangun NKRI ini. Belum lagi perangnya sampai ke merumuskan dasar negaranya. Itu peran para ulama itu sangat besar. Hanya memang tidak dinampakkan di dalam sejarah kita.